Maaf Bu, ini non halal. Non halal. Bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah, Allah, Allah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel ini ya. Dalam video ini ada beberapa hal yang cukup menarik dan juga lumayan unik yang perlu kita bahas dan kita reaction. Jadi ingat ya, video ini adalah video reaction terhadap video-video yang memang saya kasih dan saya pilih juga, dan memang muncul di beberapa beranda media sosial saya. Jadi saya sangat rindu kita menonton bersama-sama. Maka pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Wah, ini gus-gus model apa ini teman-teman? Karena kan di captionnya tadi kan konvoi jemaah ini tak pakai helm, merokok, gus ini dikecam netizen. Ya wajar lah kalau dia dikecam netizen. Karena kan dari segi gelarnya, itu kan gelar ya, gus-gus itu harusnya orang yang memberikan contoh, yang memberikan teladan, memberikan hal yang baik lah di mata masyarakat. Bukan justru melakukan konvoi seperti ini, tidak pakai helm, merokok di jalan. Itu kan semua hal yang tidak boleh ya di jalan. Nggak boleh, harus pakai helm. Ini kan jalan raya, kemudian harus dilarang untuk merokok di jalan, karena itu kan sangat berbahaya. Apakah dia memberi teladan? Bagi saya sih dia tidak memberi teladan. Harusnya dia memberi teladan bagi jamaahnya, bagi para kaum muslim yang lainnya. Dia menjadi teladan karena dia orang yang menjadi apa ya, menjadi pimpinan lah istilahnya gitu. Oke, lanjut. Menurut saya teman-teman, beberapa netizen itu komentar bahwa yang mereka tidak suka itu apa yang dikomentari atau disorot itu lebih kepada penyanyinya atau biduannya. Kalau menurut saya justru yang salah itu bukan penyelenggaranya. Kenapa di acara seperti ini didatangkan biduan seperti ini? Gitu, itu kalau menurut saya bukan pada orangnya. Kalau dia kan biduan emang itu pekerjaannya. Justru kenapa dia diundang? Kenapa model begitu diundang? Atau mungkin ada aturannya nanti harus begini, tidak boleh berpakaian begini. Kemudian diberi pengumuman juga, nanti orang tidak boleh naik ke atas panggung gitu. Karena ini dalam hal, ya ini Isra Miraj ini kan, harusnya ini hal yang baik gitu. Tapi justru kayak kesannya tidak baik akhirnya. Oke, kita lanjut. Maaf Bu, ini non halal. Non halal. Non halal ya. Ya, nggak apa-apa, makasih Bu. Oh, baik sekali ya Mas ini ya. Berarti Ibu ini kan, karena ini kan dari penjual daging babi ya, ada mengandung daging babi, jadi dia kasih tahu ini non halal. Karena kan mereka sistem keliling ya, berarti tidak perlu ada spanduk besar-besar lah. Oh, ini non halal. Tapi kalau ada yang bertanya gimana, ya dia kasih tahu gitu loh. Dia nggak membohongi ya gitu. Kita lanjut. Ya, menurut kalian gimana? Apakah tempat-tempat umum seperti ini layak untuk dibuat seperti ini? Mau dia punya orang Islam, mau punya siapa, harusnya nggak layak lah. Masa mereka tiba-tiba datang untuk ruqyah, baru kita juga pengunjung, itu sangat-sangat mengganggu teman-teman. Bagi saya sih kayak agak keterlaluan ya sikap-sikap seperti ini. Kita next. Itu bajunya Habib Rahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Hidup Jokowi, hidup Londe. Yang paling terakhir itu lucu, tapi sebenarnya sih menurut saya bukan soal apa yang disampaikan itu ya, tapi lebih ke isi dari video ini. Sebenarnya abang ini memberikan apa ya, memberikan suatu sindiran lagi, istilahnya bahwa ya jangan mudah dipercaya gitu loh, seolah-olah dia berkata seperti ini tapi sebenarnya faktanya nggak begitu gitu loh, ya seolah-olah dia hanya sekedar bercerita begitu aja, dan ini beri langsung. Kita lanjut. Loh.
Kami persilakan. Buat dari sama pegangan Agus ini kami persilakan. Asalkan berdua silakan berdebat bersama dengan Nadia Bos. Loh, berarti ibu ini mengambil diam-diam tadi itu ya. Dia mengambil diam-diam. Tapi menurut saya ini siapa tahu juga ini hanya sekedar konten. Ini kita positif ya. Siapa tahu ini sekedar konten. Kenapa saya bilang itu? Karena kan ada orang juga di belakangnya. Masa nggak lihat sama sekali sih? Memang dari videonya sih pura-pura nggak lihat gitu loh. Tapi kita nggak tahu apakah benar nggak lihat pura-pura atau memang ibu ini juga yang memang sengaja berperilaku begitu. Tapi kalau dia berperilaku begitu, ya berarti dia mencuri dengan memakai baju yang bagus, baju keagamaannya, simbol agama, harusnya dia nggak boleh berperilaku seperti itu. Tapi kalau positifnya seperti yang saya bilang tadi, ini hanya sekedar konten, ya ini sindiran juga karena ada orang yang mungkin memakai baju yang menunjukkan simbol agama, tapi justru kelakuannya jelek. Nah, jadi antara dua hal ini ya, kita jangan langsung menyimpulkan hal negatifnya. Kita lanjut. Satu gereja mendadak kaget, Deddy Mulyadi datang bawa kebahagiaan. Deddy Mulyadi kembali bikin heboh pas kemarin datang ke Sumatera. Dia tiba-tiba ajak turun semua bupati untuk mendadak kondangan. Entah kondangan siapa yang dia datangi, yang jelas semua orang mendadak bahagia karena kedatangannya. Oh, ada yang kawinan? Iya. Boleh ke undangan sini? Boleh. Kondangan di sini ngisi amplop nggak? Ngisi amplop. Wah, ngisi amplop kita kondangan dulu lah. Aku kondangan jauh sampai Sumatera Utara. Tapanuli Utara, aku tempatin bupati sekarang kondangan katanya di depan. Di gedung ini. Gedung gereja. Gereja. Oh, saya. gereja hajatan ya? Iya. Oh, ke undangan. Batak. Ada organ tunggal nggak? Siapa yang hajatan? Ini hajatan satu kampung saya ini. Yang hajatan siapa? Mana izin pesta ini? Nyimpan keundangannya kemana? Nah, ini saya ikut kondangan. Banyak yang kondangan banyak. Kamu kondangan. Ini bupati Cianjur. Itu wali kota. Depok. Ya. Dirut PJB. Dirut PJB harus kondangan. Kau jangan kecil lah. Banyak. Semuanya. Bang Jabar. Saya mengikuti. Aduh, di mana? Hari ini aku beruntung sekali. Yang lain dicium sama calon istrinya, aku dicium sama nenekku. Warga Batak horas. Orang Batak kalau bilang salam horas. Kalau pengantin nanti malam heras. Ini dari BJB bantu untuk kelompok Ina Kami 10 juta. Bantu 10 juta untuk kelompok apa namanya Ina Kami. Dari Bang Jabar Banten. Oke. Iya. Wah, luar biasa ya. Kedatangan Pak KDM ini kayak membuat mereka kaget gitu. Kok tiba-tiba dia datang. Baru dia masuk ke dalam gereja loh teman-teman. Ini luar biasa ya. Ini kan di pesta orang-orang Sumatera gitu. Tapi dia datang gitu. Luar biasa lah untuk Pak KDM. Tapi pesannya Pak, ya jangan lupa untuk menertibkan intoleransi di Jawa Barat itu aja. Kita lanjut. Saya belajar betul-betul merasakan menjadi minoritas ketika saya berusia 16 tahun. Saya waktu itu dapat kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar. Saya berangkat ke Amerika Serikat dan tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tinggal bersama keluarga penganut agama Katolik yang sampai sekarang betul-betul berkesan pada saya adalah ketika itu saya satu-satunya Muslim di kota itu. Jadi ini kalau bayangin Amerika bukan yang ada di TV-TV atau film-film yang kota maju. Saya tinggal di kota kecil namanya Brodavlinford, kira-kira 5 jam dari New York City. Kota kecil, dan saya satu-satunya Muslim di kota itu. Tapi saya ingat ketika bulan puasa, ibu saya yang setiap minggu datang ke gereja, setiap malam bangun menyiapkan sahur untuk saya. Setiap malam. Seminggu pertama, ia bahkan mencoba untuk ikut berpuasa, tetapi kemudian tetap minum. Dan saya betul-betul merasa inilah arti toleransi sesungguhnya. Ketika ibu saya, ibu angkat saya, seorang Katolik, bangun tiap malam menyiapkan sahur, menyiapkan bekal untuk saya berbuka puasa, dan bahkan pada saat hari Lebaran, Lera mengantarkan saya naik mobil 3 jam hanya untuk ke masjid dan bisa sholat Idul Fitri di sana. Ya, toleransi itu tidak bisa sekedar diajarkan atau diucapkan, tapi harus dirasakan. Itu suatu hal yang luar biasa. Tapi pertanyaannya begini, jika ada seorang Kristen mungkin tinggal di rumah orang yang beragama Islam, apakah mereka berlaku demikian?
kasih ini Alkitab, baca Alkitab. Kamu kan ibadah tiap minggu harusnya gini, harusnya gini. Apakah begitu? Ya saya yakin harusnya bisa dong, harusnya bisa ya. Atau justru dilarang, oh di rumah kami tidak boleh ada. Di rumah kami tidak boleh ada gambar yang ini karena kami ya mayor. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah bisa atau enggak? Kalau Kristen pasti bisa karena ajaran Kristen itu mengasihi, kasihnya Tuhan ya kasih juga sesama. Itu kalau sama kami. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita. Kalau ada yang kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian. Silahkan komen kalau ada yang perlu kalian komentari, ada yang perlu kalian beri saran juga ya untuk saya sebagai pembuat konten. Siapa tahu ada yang perlu kalian beri, ya silahkan langsung aja berkomentar. Baik, demikian aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.